Ya, teman-teman, hari ini kita akan membahas emiten Inco ya. Kita hiburan dulu lah sebelum kita update jam 8 ya. Sekarang 19.36 ya. Ada waktu sebentar untuk mengupdate emiten yang berhubungan dengan hiburan. Kenapa hiburan? Mudah-mudahan lah gitu ya. Kedepannya emiten-emiten yang saya bahas terutama saham gocapan dan yang di bawah 100 minimal fundamentalnya sama lah gitu ya. Baik teman-teman, bukan ajakan menjual dan membeli apalagi untuk mempengaruhi dan juga mengajari teman-teman, tapi ini adalah media untuk pembelajaran. Apapun yang belum saya ungkap mohon untuk di kolom komentar mungkin nanti ditambahkan. Kalau ada yang salah silahkan dikoreksi ya. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah berkomentar, terima kasih juga yang sudah mensubscribe channel ini ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Fala Indonesia Tbk atau INCO, barang baku syariah ya. Ini menambang nikel laterit untuk menghasilkan produk akhir berupa nikel dan mate. Ini pada tanggal 17 Oktober 2014 dan berlaku 28 Desember 2025 dengan luas konsensi seluas 118.017 hektar meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Pertambangan sebenarnya untuk pertambangan ya. Kita lihat untuk shareholdernya. Mineral Industri Indonesia Persero 34% sebagai pengendali. Vale Canada Limited pengendali 33,88%. Masyarakatnya 20%, tidak terlalu banyak ya kalau 20% ya. Terus kita lihat untuk shareholdernya, nomor shareholdernya banyak yang masuk ya di bulan Juli, Agustus ya. Bulan Mei banyak yang cabut. Terus ada sedikit di bulan April dan bulan Maret banyak yang masuk lagi. Listingnya 1990, harganya 9.800. Ini untuk holding komposisinya kebanyakan foreign ya, tapi sedikit. Kemarin foreign udah mulai ngejual beberapa bulan terakhir ya, bulan Juni itu. Nah, sekarang lokal udah mulai ke atas ya. Untuk lokal siapa yang nguasain 34,31%-nya dari 20% itu perusahaan ya. Untuk foreign cenderung ke bawah teman-teman ya. Yang paling banyak sekarang itu 45,70% itu adalah perusahaan juga. Oke, kita lihat untuk insidernya. Ini lagi naik isu ya, habis naik isu ya. Juli 2024 ya. RI ya, lagi RI tapi udah ada yang ngambil. Sumitomo Metal Mining, Vale Canada, jadi ngambil dia ya. Jadi dia menambah cuman ini gimana sih ini negatif. Jadi sebenarnya udah RI berarti lagi dia nambah kepemilikannya ya, menambah hutang lagi ke masyarakat ya. Artinya kalau raik isu itu kan butuh dana segar gitu ya, untuk makanya mengadakan raik isu. Ya mudah-mudahan sih ini penambahan modalnya lebih baik lagi lah gitu ya. Kita lihat corporate action, dividennya 85,6 perak tahun 2023. Berarti 2024-nya belum ya. Apa bagian dividen ke dia ya? Nanti kita cari deh beritanya ya. Terus untuk stock split, 2 kali stock split, akhirnya pernah di harga mahal. RI baru ya baru 1 kali ya, berarti baru nambah. Istilahnya nambah ini ya, nambah apa namanya, nambah modalnya kalau RI itu lagi situ ya. RUPS-nya lancar nggak? Wis beberapa kali RUPS dia nih, 3 kali Maret, April, Juni nih. Biasanya lebih dari 1 kali emang per tahunnya ya. 2023 aja 2 kali. Kita lihat statistiknya. Ini di luar daripada berita teman-teman ya. Saya hanya menghitung berdasarkan angka-angka aja. Jadi di luar berita ini ya, untuk mungkin nanti harus cari lagi teman-teman, mungkin nanti cari lagi lah beritanya, siapa tahu ada berita positif ya. Untuk net income-nya kuartal 2-nya 513 untuk 2024, menurun ya.
dari tahun sebelumnya 590. Terus untuk kuartal 1 juga menurun dari 2,5 triliun ke 98 miliar. Menurunnya drastis banget ya kuartal 1, tapi nggak jadi masalah, yang penting ada untung. Kuartal 2-nya dari 4,4 triliun ke 4,1 menurun. Terus kuartal 1-nya dari 5,4 ke 3,6 triliun ya, menurun. PR rasionya 24,19%, artinya ini 14% lebih mahal ya. Maaf, 24,19 kali. Terus untuk PBP-nya 0,95, sedikit murah lah ya, tapi belum under value banget. Terus untuk harga bukunya 4.198, DER-nya cenderung kosong ya, kagak ada ya DER-nya ya. Terus ada cuma sedikit kali ini, sedikit ada tuh, sedikit sekitar 125 miliar, ya tidak sebanding dengan equity-nya sampai 44,2 triliun ya, cash-nya ya 13,6 triliun. Jadi kalau hutang segini ya masih bisa dibayar lah ya. ROE-nya kecil ya, 3,91. Ya dividen belum teman-teman, belum dibagiin ya. Nanti tinggal diklik aja, boleh tunggu sebentar ya, kita cari dulu ya beritanya ya, siapa tahu nemu. Saya menemukan berita seperti ini teman-teman ya. Palai Indonesia Inco beri bocoran soal dividen tahunan tahun ini ya. Kembali melempar sinyal absen untuk membagikan dividen pada tahun buku 2024, ini dari bisnis.com ya. Terus dari Kompas, Palai Indonesia absen bagi dividen, ini sebabnya. Jadi teman-teman silahkan aja baca beritanya. Jadi kemungkinan dia absen untuk tahun ini ya, bagian dividen. Sama seperti Demas ya. Cuma Demas ada berita yang terbarunya itu, bila sudah membeli tanah, kalau Demas itu ya cukup itu, nanti sisanya akan dibagikan ya. Oke, kita pindah lagi. Kita akan pindah ke bagian apa ya? Jadi untuk tahun ini absen bagi dividen teman-teman ya. Nanti kita akan lihat dalamannya seperti apa ya. Terus kita untuk balance sheet-nya di kuartal 2 ya, kita lihat perkembangan dari ekuitasnya. Dari tahun 2019 26,2, 28, 29, 34 meningkat ya, terus meningkat 34 ke 36, meningkat 36 ke 44. Artinya ini grow ya, cenderung untuk kuartal 2-nya tahunannya itu meningkat ya. Bagus berarti ya. Kita untuk lihat untuk PBP-nya 1.1 0,98, 1.5, 1.6, 1.6, 0,9. Berarti sekarang lagi sedikit murah ya, sedikit murah sama dengan kuartal 2 tahun 2020 ya. Oke, kita nanti dihitung. Terus kemana? Ke sini nih, udah masuk sini ya, area sini ya. Kita hilangkan untuk PBP-nya. Baik, ini adalah bunda cat untuk emiten Inco. Berdasarkan bunda cat untuk 1 tahunan ya, kita menggunakan PR ratio aja ya. Harga tengahnya itu di 434, 4.343. Berarti sekarang lagi posisi agak murah, tidak under value ya. Berarti sekarang sedikit di atas supportnya ya, lagi menuju ke atas. Kalau untuk 3 tahun ke depan ya masih di 5.600-an untuk tengah-tengahnya. Jadi lagi sedikit lagi kemarin menghadapi under value-nya ya. Untuk 5 tahunan ke depan posisinya lagi mahal, berarti lebih baik nyaruhnya 3 tahun gitu ya. Untuk 3 tahunan mungkin 10 tahun ke depan juga ini cenderung lagi di harga wajarnya ya. Tapi kita akan lihat teman-teman nanti di harga wajarnya berapa sih kalau dihitung-hitung gitu ya. Nah, kita ambil untuk satu jangka pendek aja ya. Target kalau berdasarkan bunda cat ya ke 434 ya. 4.340-an ya. Baik, kita langsung aja hitung. Ini kan PR ratio tengahnya itu 20.01 ya. Kita masukkan 20.0102 itu dikali kita butuh yang namanya EPS 16411 di 3.280-an ya. Ini 3.970, berarti lagi mahal ya.
Soalnya harga wajar berdasarkan PE itu adalah 3.200-an. Kita akan hitung lagi berdasarkan rumus PBP. PBP-nya untuk tengah-tengah itu di 1.60. 1.60 dikali harga buku. Kita lihat harga bukunya. Harga bukunya itu adalah 419854. 4198.54 sama dengan di 6.700 ya. Nah, kita langsung ke lukisan market maker. Kita tulis dulu di sini teman-teman ya. Kita tulis dulu, tunggu sebentar ya. Baik teman-teman, udah saya catat ya. Kuartal 2 harga wajar berdasarkan rumus PER 3.200-an, berdasarkan rumus PBB 6.700-an. Nah, bagaimana kalau menurut candle-candle ya? Baik, kita melihat di sini, saya melihat ya, bukan kita kan yang ngerjain saya. Saya melihat di sini ada gap ya, ada gap, dan ini si ekor merah. Si ekor merah berada di 3.500 ya. Artinya ini sebenarnya untuk supportnya itu belum terlalu murah ya, belum terlalu murah berdasarkan rumus PE rasio. Dia tuh di 3.200-an ya. Di arah sini 3.200 ada nggak? Di sini coba lihat. 3.200 ternyata tidak pernah menembus ke 3.200. Coba lihat untuk 3 tahunan pernah nggak menembus 3.200? Belum pernah ya, kecuali di sini juga belum pernah. Kita agak panjangin dikit ke 5 tahunan. 3.200. Oh, sini ya, waktu tahun kenaikan tajam itu tahun berapa nih? Area sini nih. Tahun 2020 ya. Covid, pas Covid dia langsung nanjak ke atas ya. Nah, jadi teman-teman terserah teman-teman, berarti kalau kalian percaya dengan rumus PE rasio sekarang ya lagi posisi mahal gitu kan. Tapi kalau kalian percaya dengan PBP ya sekarang dalam posisi murah. Kalau dari saya bagaimana? Kalau dari saya sini support pertama ya, ini support pertamanya apabila tertembus, kemungkinan dia akan ke bawah. Ke bawahnya kemana? Teman-teman lihat di sini ada yang namanya si candle nih. Ini candle si ekor hijau, artinya dia ngambil dari bawah terus ke atas ya. Nah, seperti itu teman-teman. Sebentar ya. Sebenarnya tidak terlalu jauh ya teman-teman untuk harga support keduanya ya di 3.500. Ini ragi isu ya. Radiusnya 8233 berbanding 500. Ya, artinya mungkin lagi butuh duit lah misalnya. Ya, teman-teman seperti itu ya. Nah, kalau dari saya bagaimana? Ini sebenarnya udah saya ngebahasnya telat mungkin ya. Nah, ini udah break dari sini ya, dari si kepala merahnya udah break. Ada yang dikejar lagi kepala merah itu di angka ini selanjutnya di 4.200 teman-teman si kepala merah ya. Terus di area 4.500-nya ada si apa namanya gap ya, ada gap down. Terakhirnya saya tidak bisa mau ke sini ya, ke sini aja lah, jangan jauh-jauh ya, ke 4.600 aja. Jadi targetnya selanjutnya bila dia ke atas lagi mungkin ke 4.200 sekarang sudah si kepala merah. Dan yang kedua mungkin bisa kalau dia tembus area 4.400-nya bisa menembus area gapnya di area 4.600-an ya. Itu dari saya teman-teman ya. Jadi saya tidak apa namanya tidak muluk-muluk lah untuk target itu, jangan terlalu jauh ya. Tapi kalau kalian niatnya investasi ya masih punya kesempatan ke harga nih. Kita bahas dulu ya untuk targetnya selanjutnya. Jadi kalau untuk isian bagaimana? Isian itu udah bagus teman-teman ya. Si Bandar Lokal udah ngambil semenjak tanggal 30 Agustus. Ada pembuangan sedikit, cuman dia ngambil lagi waktu tanggal 20 September dia ngambil lagi. Jadi sekarang udah sekitar 5 harian ya, ada ngambil dia, seminggu udah ngambil. Polen bagaimana? Polen juga sama teman-teman. Dia ngambil tanggal 30 Agustus berbarengan dengan smart money masuk, artinya ini smart money. Maaf tadi teman-teman agak terganggu sedikit ya. Baik, kita lanjutkan lagi teman-teman. Jadi smart money sama Poren terus sama Bandar Lokal ngambil ya bersamaan. Nah, ini juga di sini ada gap teman-teman, hati-hati aja nanti kalau ada gap seperti ini kemungkinan dia akan turun lagi ya. Tapi jangan khawatir lah, mungkin kalau di sini kan lagi up dulu ya, biarin aja kalau lagi up mah nggak usah dikhawatirkan dulu ya. Ini juga udah break ya, jadi nggak usah di itu lagi ya. Nah, udah saya hapus. Ini target pertama di 4.200-nya, mudah-mudahan bisa
menembus ini dulu ya. Nanti mungkin target selanjutnya ada di target ke 1 tanggal 25 sekarang ya. 09 2024. Nah, mungkin nanti selanjutnya di 4.500. Nah, nanti yang tertingginya teman-teman kita akan lihat di sini apakah ada si kepala merah atau tidak ya. Panjang banget di sini, berapa ini? Nah, ada di 5.500 teman-teman di sini nih. Kedekatan enggak dia? 5.500. 5.500 kedekatan ya? Enggak lah ya. Wajar ya. Jadi target tertingginya nanti di 5.600 aja teman-teman ya. Kita tulis di sini ya, biar nanti ke jangka panjangnya mungkin apakah bisa tembus ke sini atau enggak ya. Target kedua berarti ya. Tanggal 25 juga sama, 25 bulan 9 2024. Artinya ditulis tanggal 25 ya. Nah, nanti sebenarnya ini untuk pembuktian aja teman-teman bahwa ini menurut harga wajar itu mau ke 6.000 ya, kita jangan ke 6.000 nya lah, ke 5.600 aja mungkin apakah bisa tembus atau tidak ya. Baik teman-teman, mungkin seperti itu aja ya. Mungkin ini sambungan dari yang tadi. Mudah-mudahan teman-teman bisa memperkirakan atau nanti menghitung dengan sendirinya ya. Dan kurang lebihnya mohon maaf teman-teman apabila ada kekurangan ya, silahkan ditambahkan aja di kolom komentar. Segitu aja dari saya teman-teman, makasih ya dan ciao.